Teruskan sekian sekian sekian. Saya bilang, Bu, setan itu bisa jalan di atas air, jin itu juga. Jangankan hanya sekedar itu, kebetulan waktu dulu saya pernah nuntut. Saya bilang, dulu saya pernah nuntut Pak, waktu di Banyuwangi. Pernah dulu ikut namanya puasa muti untuk 2 ilmu saja, Hanoman sama pelet. Paham maksud saya Pak? Jadi Hanoman itu kita bisa lompat dari sini sampai sono, langsung timbulnya di ujung sono Pak. Ilmu Hanoman Pak, itu di Jawa yang kayak gini sensitif ini Pak. Tapi ada syaratnya untuk nuntut. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah berkahi, Allah sehatkan, insyaallah husnul khatimah. Kemudian untuk orang tua kita yang telah mendahului, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisi-Nya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. InsyaAllah Allah tempatkan di tempat terbaik untuk orang tua kita yang masih hidup. Allah kuatkan, Allah sehatkan, Allah limpahkan rezeki. InsyaAllah Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini masih sama materi kita tentang perang pemikiran yang tidak ada usainya. Insya Allah nanti selesai Bapak Ibu, mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu, di dalam satu cerita, satu ketika ada seorang profesor bernama Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Sekarang beliau menjadi rektor di Universitas Darussalam Gontor. Namanya Hamid Fahmi Zarkasi. Beliau mengemukakan satu penelitian yang penelitiannya menurut saya cukup unik. Kata beliau, ada seorang peneliti sudah profesor, bergelar profesor. Yang pertama bernama Richard Lynn dari Ulster University. Kemudian juga berasal dari Irlandia Utara. Kemudian Helmut Nyborg dari Universitas Aarhus, Denmark. Kemudian John Hervey, ini namanya memang Inggris nih, agak susah sedikit, dari Inggris. Beliau meriset 137 negara di dunia. 137 negara di dunia. Termasuk salah satunya di Indonesia. Menariknya, riset beliau ini mengkaji tentang ilmu yang hasil daripada hipotesisnya itu korelasi, kaitan negatif
antara IQ IQ ini apa kepanjangannya? Intelligent quotient. Dengan keimanan. Iman. Jadi membahas kecerdasan dengan keimanan. Nah, ini penting juga nih. Kalau kita umat muslim, dan itu termasuk salah satunya Indonesia katanya. Dia membahas IQ dan iman, antara kecerdasan dan keimanan. Dalam penelitian beliau itu, hipotesanya gini. Semakin cerdas seseorang, maka ia akan semakin sekuler atau ateis. Jadi semakin tinggi tingkat kecerdasan seseorang itu, semakin ateis. Jadi kalau dipahami sepenggal ini, jadi kita dituntut untuk ateis gitu maksudnya. Semakin bodoh seseorang, itu dia semakin religius. Ini penelitian aneh nih. Tapi 137 negara, ya ini tergantung ya, nanti kita lihat. Bisa dipahami kalimatnya Bapak Ibu. Semakin pintar seseorang itu, semakin cerdas seseorang, maka dia akan semakin ateis. Akan semakin ateis. Ini dulu pernah saya sampaikan juga dalam penelitian yang lain. Semakin tinggi tingkat ateis satu negara, maka dia akan semakin sejahtera. Ini kaitan nih, berkaitan. Kalau yang tadi IQ dan keimanan, kecerdasan dan keimanan. Semakin cerdas seseorang, maka dia akan semakin ateis. Dan ini sebenarnya yang sedang ditampakkan kan begitu. Tapi semakin bodoh seseorang, kata beliau, dia akan semakin agamis, religius, semakin radikal dalam beragama. Penelitian pertama ini yang dilakukan oleh mereka ini, ternyata penelitian ini oleh beberapa ilmuwan Eropa itu bukan penelitian pertama dan sudah pernah terjadi. Kalau kita rujuk dalam sejarah, ada namanya Walid, ini bukan Walid dalam film Malaysia ya, Al-Walid ibn Mughirah atau Al-Walid Al-Mughirah. Dulu Al-Walid Al-Mughirah itu pernah berkata begini. Kata Walid Al-Mughirah itu, Al-Quran itu adalah makhluk yang memang diciptakan oleh Muhammad. Padahal Walid ini waktu itu menjadi termasuk salah satu teman baginda Nabi Muhammad SAW. Ini memang cerita di balik Walid ini memang agak aneh sedikit. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti itu, Ibnu Katsir dan kawan-kawan sepakat bahwa yang dimaksud Walid di sini yang pernah hidup di masa itu. Jadi sejarah pertama orientalis itu kata para ulama ini bagian daripada atau cikal bakal daripada orientalis. Jadi cikal bakal daripada orang-orang yang merusak agama. Kalau kita baca bukunya Yusuf Al-Qaradawi, dalam judulnya Bid'ah dalam Agama. Judulnya itu Bid'ah dalam agak ngeri-ngeri sedap memang. Bid'ah dalam agama. Kata Yusuf Al-Qaradawi itu bid'ah dalam agama itu termasuk orang-orang disebabkan oleh orang-orang yang berilmu tapi tidak beriman. Berilmu tapi tidak beriman. Tapi ada sebaliknya. Dalam pandangan lain itu penyebab kesesatan seseorang itu disebabkan karena du'ful ilmi wa du'ful iman. Kelemahan ilmu dan kelemahan iman. Ini dalam pandangan orang-orang ilmuwan muslim. Nah, kita kembalikan Pak daripada penelitian tadi. Maka kata Prof. Hamid itu,
penelitian ini diapresiasi. Yang mengatakan semakin cerdas orang maka dia semakin religius, itu diapresiasi. Apresiasinya apa? Boleh kita lihat orang-orang di Indonesia ini, terkhusus untuk di Jawa, itu tingkat religiusnya itu kan tinggi. Artinya bagaimana? Artinya ya solawatannya, ya ngajinya, ya ininya segala macam. Kalau kita rujuk kepada penelitian tersebut, itu mereka katakan bahwa sebenarnya orang-orang seperti ini orang-orang yang hanya tidak mengembangkan kecerdasan. Ini nanti ada faktornya pertumbuhan, ada kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia Islam. Ini kaitannya, Pak. Sehingga kata mereka, umat muslim yang rajin sholat, umat muslim yang rajin ibadah, itu adalah umat muslim yang terkongkong kecerdasannya sehingga tak berkembang. Bahasa sederhananya begini, bagaimana mau sampai ke astronot, bagaimana mau sampai ke kemana itu planet-planet, sementara lo masih mikirin sholat gitu. Lo masih berantem nih masalah kunut dan tak kunut, yang lain dah sampai ke bulan. Nah, itu bahasa sederhananya sebenarnya gitu. Itu bahasa ini, dua ini ada kemungkinan bentuk sindiran, bentuk pelecehan gitu. Jadi dia kata keterbelakangan keilmuan, sehingga muncul dalam satu persepsi begini. Dan ini disampaikan itu dalam perdebatan para ulama itu, termasuk terkhusus dalam persoalan orientalis ini. Siapa yang mendoktrin orang agar bisa lebih taat beragama seperti ini, agar orang itu dekat dengan agama seperti ini? Yang masuk dalam daftar tersangka itu adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjadi tersangka atau dituduh sebagai penyebab keterbelakangan umat muslim di akhir itu, karena mengajak umat muslim itu untuk lebih kepada mendekatkan diri kepada Allah, dalam bahasa lainnya bertasawuf lah. Sehingga dalam aspek ini Imam Al-Ghazali itu disalahkan atas keterbelakangan. Maksudnya bagaimana? Ya sekarang kita lihat ilmu teknologi tidak muncul di Indonesia, tidak muncul di Saudi. Loh, Saudi baru menemukan kecanggihan-kecanggihan itu kapan? Baru abad ke-20 ini, Pak. Sebelumnya ya itu tadi, cerdasnya Saudi itu, cerdasnya orang Timur Tengah itu cuma satu aja, berdagang. Selain itu tak ada cerdas-cerdasnya kata mereka. Nah, identiknya Islam itu dari timur, sehingga terjadi yang disebut dengan benturan antara timur dengan barat. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini kita logikakan berpikir ya. Gara-gara penelitian ini itu dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat kecerdasan harusnya dia semakin ateis atau dia semakin sekuler. Maksudnya adalah dari penggalan kalimat ini, otaknya lebih berpikir lebih terbuka. Yang kedua, tidak menjadikan agama sebagai kongkongan. Artinya agama tidak lagi menjadi satu pusat perhatian atas perkembangan ilmu teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Sampai sini paham ya Bapak Ibu? Nanti kita jabarkan secara sederhana. Ini yang diinginkan sama mereka. Sehingga kata mereka, kalau dalam urusan kami membuat mobil tidak perlu harus ada regulasi agama. Loh, kami mau jualan ya tidak harus ada urusan agama. Loh, kalau kita ada urusan agamanya, kapan selesainya, kapan kayanya, kapan pinternya, gitu. Bahasanya begitu. Nah, ini poinnya, Pak. Sehingga kalau kita kembalikan pada poin yang kedua, penggalan kedua tadi, semakin tinggi tingkat kebodohan, maka dia semakin religius. Artinya dia ingin katakan keterbelakangan atau kemunduran ilmu pengetahuan di dalam Islam itu disebabkan religiusnya umat itu. Disebabkan karena
radikalnya orang-orang terhadap agama. Nah, ini poinnya di sini, Pak. Sehingga dalam penelitian ini itu 3 profesor datang dari luar negeri. Saya kemudian membenturkan kepada kita, bukan membenturkan, mengajak kita berpikir. Kira-kira kalau yang berbicara ini adalah orang yang bergelar profesor kemudian datang dari luar dan berbicara di hadapan orang-orang seperti awam seperti kita ini, kira-kira bagaimana? Kira-kira mampu merubah pola pikir kita atau tidak? Mampu apa tidak? Itu satu. Yang kedua, kita lihat, Pak, itu di tahun 2010. Ya, penelitian ini dikemukakan oleh Hamid Fahmi Zarkasi 2010. Sekarang 2025. Sudah berapa tahun kira-kira? 15 tahun yang lalu. Sekarang kita lihat, Pak. Apa maksud Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi mengemukakan ini? Maksudnya adalah betapa mereka serius ingin merubah pola pikir masyarakat ini yang sudah dekat dengan agama ini untuk lebih terbuka dengan agama. Bahasa sederhananya selesai itu. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita lihatkan, Pak, dampak daripada pemikiran yang seperti ini. Ketika berbicara atau menjadikan satu landasan penelitian yang sifatnya liberal seperti ini, yang mengajak kita lebih jauh daripada agama seperti ini, dampaknya apa? Ada dampaknya. Ada 2. Setidaknya ada 2. 1, orang lemah secara agama. Yang kedua, timbul moderat-moderat. Artinya adalah mereka lebih sifatnya modern hidupnya. Kami tidak terikat dengan agama, jadi kami bebas melakukan apapun, yang penting kami tidak keluar daripada jalur syariat. Kita ambil contohnya begini. Dulu pakaiannya adalah gamis bagi perempuan, sekarang pakaiannya adalah lepis. Yang penting sama-sama menutup. Ini dia bahasa moderat itu begitu, kata mereka. Padahal kalau ditelusuri dari berbagai macam literatur atau bahasa hadis Nabi, sebenarnya ia salah gitu. Cuma kata mereka yang penting kan menutup aurat. Artinya ilmu yang berkembang, kami berhasil menciptakan sesuatu inovasi daripada pakaian perempuan tanpa harus membuka aurat. Sekalipun inovasi pembangunan atau inovasi penciptaan pakaian tadi, baik itu membentuk tubuh dia tapi masih menutup aurat, baik itu menampakkan aurat dia meskipun menutup aurat, itu tidak bertentangan. Tapi kan hadis Nabi tidak begitu. Kata Nabi, ada orang di akhir zaman itu berpakaian tapi telanjang. Ini dia pertumbuhannya. Sehingga menurut mereka pertumbuhan itu tidak boleh, pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak boleh ditutupi atau dibatasi oleh agama. Orang mau berinovasi, ilmu menghasilkan inovasi. Jadi kalau orang berinovasi, ya biarkan. Agama tidak usah ikut-ikutan. Contoh, khamar itu haram. Haram itu khamar itu. Maka akan dibuat diinovasi sebaik mungkin, sehingga kelak khamar itu menjadi tidak haram. Bagaimana caranya itu? Nah, begitu caranya, Pak. Sehingga perkembangan ilmu pengetahuan teknologi oleh mereka itu, kalau sudah bercampur dengan agama, rusak. Maka Bapak Ibu yang guru-guru, ini tujuannya di situ, harus bisa berinovasi. Biarlah mereka berinovasi, dan agama jangan ikut campur dalam urusan inovasi daripada ilmu pengetahuan tersebut. Nah, disinilah Pak, yang tadi saya katakan mengapa Imam Al-Ghazali menjadi tersangka.
Sehingga tolaknya dari situ. Karena yang dikaji Ghazali terus, kata dia. Imam Al-Ghazali meninggalkan ilmu filsafat, pindah menjadi ahli tasawuf, sufi. Sehingga ketika Imam Al-Ghazali pindah dari ilmu filsafat menjadi orang sufi, dia menolak pemikiran daripada Ibn Rusdi yang masih berpegang pada filsafat. Sehingga kata orang Eropa itu, Averroes ini adalah orang yang paling berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi secara sekilas kalau kita melihat dalam gambaran ini, itu orang Eropa sebenarnya mengagungkan Averroes Ibnu Rusdi, tapi sekarang menutupi mata daripada Ibnu Rusdi. Paham ya Bapak Ibu ya? Bahasanya mereka mengambil ilmu dari Ibnu Rusdi, tapi mereka menutup mata daripada Ibnu Rusdi. Maksudnya bagaimana? Ilmu diambil, orangnya dibuang. Apa tujuannya? Tujuannya sederhana. Ini dari bahasa sini kita sudah bisa ambil sebenarnya. Tujuannya sederhana. Ibnu Rusdi masih identik dengan agamis. Orangnya masih religius. Sehingga harus disingkirkan dulu. Tujuannya apa? Ketika Ibnu Rusdi tersingkirkan, agama tersingkirkan. Sehingga dalam ilmu pengetahuan tidak ada urusan agama. Nah, inilah yang terjadi. Kalau Bapak Ibu lihat kasus ini paling mudah untuk ditemukan kasusnya ke universitas. Di universitas-universitas. Kita akan melihat betapa banyak perubahan-perubahan itu dan sekian banyak ide-ide untuk memisahkan antara agama dengan keilmuan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita bicara tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Islam. Kita lihat Pak. Kalau Bapak Ibu baca dalam sejarah, ada satu buku tebal sekali. Kontribusi ilmuwan muslim terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu. Yang kedua, kontribusi Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di barat. Dua buku itu saja. Penulisnya dua-duanya itu kredibel dan kedua-duanya dipandang oleh dunia. Dalam dua pandangan ini Pak, dalam dua buku ini hampir tidak bisa ditemukan cacat atas pertumbuhan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi di barat itu tidak bisa dilepaskan dari tidak bisa Pak. Sama sekali tidak bisa. Kita lihat Pak, dalam sejarah. Itu kalau kita rujuk. Kita ambil yang pertama dalam ilmu pengetahuan pada masa baginda Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin. Kita ambil dulu pada masa Nabi. Pada masa Nabi, kalau melihat sholat zuhur itu bagaimana? Lihat sholat zuhur itu bagaimana? Menentukan sholat itu bagaimana? Bagaimana? Nengok cahaya matahari. Apa waktu itu sudah ada hisab? Sudah ada hilal? Hisab belum ada. Kalau hilal, ya memang lihatnya matahari. Kalau bulan ditengok dia bulan, kalau sholat dia bisa tengok matahari. Karena memang itu aturan dalam agama. Kalau dilihat matahari lurus tegak begitu, ini ada kemungkinan waktu zuhur sudah masuk nih. Kalau ditengok garis merah, oh berarti sholat subuh sudah masuk nih kan. Ini tolak ukur Pak. Sehingga Pak mohon maaf ketika itu, apakah Nabi mengatakan ini harus ditinjau dalam ilmu falak? Nabi tak kata demikian. Kenapa Nabi tak kata demikian? Karena waktu itu tempat bertanyanya selesai satu orang saja. Nabi masih hidup. Tapi ingat, Al-Quran menurunkan ilmu yang lain yang ada basis matematiknya. Ilmu waris dalam Al-Quran. Bahkan umat muslim itu wajib merujuk kepada Al-Quran, tidak boleh pada ilmu yang lain.
dalam urusan warisan. Di situ urusannya apa? Jelas semua di situ, Pak. Perhitungan ilmu waris ini, Pak, bukan hanya Muslim yang mempelajari, termasuk orientalis di dunia ini mempelajari satu ilmu yang disebut dengan perwarisan. Ini kalau saya dulu pernah ikut satu sekolah, waktu saya sekolah dulu di Malaysia itu. Jadi dalam belajar kita itu orientalis Jerman, dari Prancis, dari Inggris itu ikut. Cuma ikut belajar bagaimana ilmu faraid. Coba bayangkan tuh. Artinya itu betul-betul menjadi satu sorotan. Dan itu sudah ada pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, pada masa baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh orang-orang sebelumnya. Oleh orang-orang sebelumnya dan setelahnya. Cuma diketahui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Perkara hari kiamat, cerita dan lain sebagainya. Sebagian peninggalan-peninggalan itu dilakukan penelitian oleh para ilmuwan-ilmuwan pada abad ke-19 dan ke-20, membuktikan kebenaran perkataan Nabi yang bersandarkan pada Al-Quran. Artinya ilmu pada saat itu sudah tinggi. Kalau tidak tinggi, Pak, bagaimana Nabi bangun masjid? Sekarang saya tanya, bagaimana cara Nabi membangun Masjid Kuba? Pakai batu dibuat dari apa? Cuma tanah dibentuk, kasih air, ada satu tambahannya. Pelepah kurma. Jadi pelepah kurma itu dikeringkan, dihancurkan, dicampur dengan air, dicampur dengan tanah, jadi dibentuk jadi batu, Pak. Batako. Semennya dari mana? Dari situ juga. Sehingga mohon maaf, memang waktu itu kelihatan kolotnya adalah tidak ada plaster, kan begitu. Tidak ada plasternya begitu. Tempat tidur Nabi memang terbuat dari terbuat dari pelepah kurma. Sehingga kalau bangun Nabi nampak benjolan-benjolan. Karena waktu itu yang bisa dibuat cuman itu, Pak. Pelepah kurma harus membuka dulu. Tapi kalau seandainya ngambil kulit-kulit yang ada di situ kan tidak bisa. Harus mengguliti dulu potong batang pohon kurma itu. Dijadikan tempat tidur. Sama. Artinya kecerdasannya ketika itu umatnya sudah berpikir. Dan itu menjadi satu hal yang hari ini dalam situs sejarah itu tidak boleh dihilangkan. Karena awal pertumbuhan teknologi, gaya berpikir. Sehingga dimasukkan dalam situs, Pak. Dimasukkan dalam situs dan dimasukkan ke museum itu. Dimasukkan ke museum. Raja Ali Haji buat apa? Buat buku. Bukan hanya Gurindam 12. Kamus Bahasa Melayu. Ada kita yang punya. Siapa Bapak Ibu yang punya orang Melayu asli? Cari pakai shot ya. Asli. Ada enggak orang Melayu yang punya buku Kamus Bahasa Melayu? Pertama. Enggak ada yang punya kan? Tapi dimuseumkan. Dan banyak orang Malaysia yang punya. Yang punya orang kita. Lahirnya di sini kita nggak punya, Pak. Kita nggak punya itu. Orang Malaysia dipelajari, Pak. Waktu saya sekolah di sana itu dipelajari itu. Masuk kami dalam museum itu. Apa saya bilang sama, boleh enggak saya fotokopi? Apa kata dia? Ini kaitannya dengan negara, Pak, kata dia. Kalau Bapak mau izin sama negara. Enggak mungkin pula saya datang dulu ke Pak Presiden, Pak, saya tolong izinkan saya untuk fotokopi buku itu. Harusnya kan inisiatif lah. Inisiatif negara, ambil itu kopian, bawa ke sini, masukkan. Terserah mau diajarkan kembali atau bagaimana. Tapi tolak ukurnya adalah itu, bukunya itu. Bahasa Melayu Malaysia, itu yang menjadi sandaran kamusnya ya Kamus Bahasa Melayu Raja Ali Haji. Dan hari ini ditemukan. Bahasa Melayu itu menjadi bahasa paling populer di dunia pada masanya. Oleh orang ilmuwan-ilmuwan Malaysia. Kan cerdas tuh, Pak. Muslim, ilmuwan Muslim Malaysia. Kita kembalikan tadi, kembali pada masa Nabi. Ini masa Nabi, Pak. Sehingga kecerdasan pada masa Nabi itu
menjadi salah satu cikal bakal. Nah, yang tidak diterima oleh mereka kaum barat ini adalah ketika umat muslim ini menafikan atau meniadakan keberadaan peradaban Yunani. Nah, ini dia poin benturannya di sini. Sehingga kata orang barat, kata ilmuwan barat itu, tidak ada Islam, yang ada Yunani. Nah, ini yang terjadi sekarang. Makanya kita ini dianggap masih mengikuti peradaban Yunani. Hasilnya adalah dipelajari oleh peradaban ilmuwan-ilmuwan barat, yang akhirnya adalah kita digeserkan ke arah pemikiran-pemikiran mereka yang disebut dengan barat tadi. Bergeserlah sedikit demi sedikit. Nah, inilah yang ingin yang harus kita lihat Bapak Ibu, pergeseran ilmu pengetahuan tadi. Dan ini Bapak Ibu, proyek ini sampai harus berhasil. Proyek ini proyek Bapak Ibu, proyek. Ini adalah proyek. Maka dihasilkanlah nanti apa yang dihasilkan dari hal tersebut banyak Bapak Ibu, pemisahan antara agama dengan pendidikan, politik dan lain sebagainya. Dampaknya ke situ. Nah, sekarang kita lihat pertumbuhan teknologi, pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi asasnya baginda Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita masuk pada Khulafaur Rasyidin. Kita mulai dari Abu Bakrin Siddiq. Pada masa Abu Bakar, meski hanya 2 tahun masa kepemimpinan, 2 tahun, ilmu pengetahuan yang paling dikenal pada masa itu adalah persoalan zakat dan persoalan nabi palsu. Persoalan nabi palsu ini tinjauan keilmuannya adalah syair. Syair menunjukkan tandingan kehebatan orang-orang para nabi yang mengaku lebih cerdas dalam bersyair. Ternyata Al-Quran lebih cerdas daripada mereka. Jadi waktu itu Bapak Ibu, orang yang pandai bersyair itu adalah orang yang paling cerdas, mulia, baik, karena terhormat dia, pandai dia. Ternyata Al-Quran lebih cerdas. Jadi kebodohannya nabi palsu yang bernama Musailamah Al-Kadzab tadi, itu seolah-olah ingin melakukan tandingan terhadap Al-Quran, sehingga dia buatlah bahasa yang lucu. Ketika di Al-Quran ada gajah, dia buat juga syair yang sifatnya gajah. Ini masyhur dalam cerita nih para ulama itu. Hei gajah, ini adalah gajah, badannya besar, belalainya panjang, kakinya gede, kata dia. Akhirnya oleh mereka, oleh pengikutnya sendiri diketawain tuh. Lah kok lucu gitu. Berbeda dengan maksudnya Al-Quran. Al-Fil. Bagaimana Bapak Ibu Al-Fil itu? Alam tara. Tapi dalam syair Al-Quran tentang Al-Fil itu, Al-Fil itu berbicara tentang Raja Abraha yang dihancurkan. Dia berbicara tentang gajah. Ada yang kedua lagi Pak. Yang kedua itu berbicara tentang kata. Sama Pak, diketawain sama pengikutnya itu. Ternyata tidak cerdas dia. Ingin membuat tandingan, ternyata justru malah lucu. Nah, Abu Bakar tidak lama. Kecerdasan kedua yang paling fenomenal di antara umat muslim adalah bagaimana Abu Bakar menjadi pondasi terhadap peletakan pertama pengumpulan Al-Quran. Ini poin pentingnya Pak. Yang dianggap ketika itu sebagai satu hal yang sangat kolot, tapi ternyata terbukti sampai hari ini menjadi satu penelitian yang tiada akhir. Jadi Bapak Ibu, perlu Bapak Ibu ketahui, penelitian terhadap Al-Quran yang kita baca ini sampai kiamat tidak akan selesai. Dan tidak ada akhirnya. Kenapa begitu? Mereka akan terus mencari dan mencari tahu tentang Al-Quran. Siapapun mereka. Orientalis itu tidak akan selesai dengan Al-Quran. Cuma ada dua kemungkinan. Satu akan membuat mereka semakin sekuler. Yang kedua akan membuat mereka semakin
cinta terhadap Al-Quran. Kita lihat Pak, kita lihat satu di antara sekian banyak itu. Pada masa Abu Bakrin Siddiq, waktu itu mengumpulkan ayat Al-Quran dari mana? Dari batu, dari kulit onta, dari pelepah kurma. Kita ambil 3 ini saja. Coba Bapak Ibu bayangkan mengumpulkan batu, pelepah kurma, kulit onta yang sudah ditulis oleh para sahabat. Kita ambil 3 nama penulis terbaik ketika itu. Zaid bin Thabit, Ibnu Mas'ud. Kita ambil 1 orang cerdas anak muda, Ibnu Abbas. 3. Dikumpulkan Pak. Hei Ibnu Abbas, apa model yang kau punya? Kata Ibnu Abbas, aku cuma punya pelepah kurma. Apa kata Zaid bin Sabit? Kata sahabat kepada Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit, apa yang kau punya? Kata Zaid bin Sabit, apa yang tidak kalian punya aku punya. Itu Zaid bin Sabit itu. Karena Zaid bin Sabit ini selalu sekretaris Nabi yang selalu menulis apa yang disampaikan oleh Nabi dan selalu langsung menghafal. Jadi kalau buku yang tulisan dia hilang, hafalannya sudah melekat. Itu orang paling cerdas. Itu adalah Zaid bin Sabit yang selalu berada dengan Nabi. Jadi 2 tempatnya untuk meng-cross check kebenaran ayat Al-Quran itu cuma 2 tempatnya Pak. Zaid bin Sabit, yang kedua Ali bin Abi Thalib. Ini 2 sandaran ayat Al-Quran. Kalau lupa para sahabat yang lain, itu rujukannya cuma 2. Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit. Itu pun kalau lupa. Pertanyaannya, apa tingkat kelebihan orang Arab pada masa itu? Bukan menulis, menghafal. Jadi daya hafalnya orang Arab itu tinggi Pak. Jadi kalau dibandingkan sebenarnya orang Arab itu IQ-nya lebih tinggi sebenarnya kalau diajak menghafal. Coba kita tanding Pak, tandingan hafalan saja, tidak usah hafalan yang jauh, hafalan silsilah sampai ke akar-akar mereka tahu Pak. Itu kelebihan Pak. Kalau orang Eropa itu kelebihannya menulis. Kelebihannya menulis. Padahal ajaran pertama kali yang mengajarkan menulis ini Nabi siapa? Idris. Nabi siapa Pak? Idris. Penemu pulpen pertama Pak. Kalau bahasa sejarahnya begitu. Itu Pak. Jadi kita ini sebenarnya apa yang tidak dimiliki oleh umat muslim sebenarnya? Tak ada. Cuma kita ini sekarang sedang dibodoh-bodohi aja. Memang dibodoh-bodohi tapi kan positif. Tidak ada positif yang dibodoh-bodohin, itu kan nggak positif Pak. Iya kan? Kita tidak positif. Cuma karena mereka gengsi untuk mengatakan bahwa muslim itu punya pengaruh, tidak mau dia. Itu saja gengsi mereka untuk mengatakan muslim punya pengaruh. Tidak. Sebenarnya bukan itu Bapak Ibu. Sampai kapanpun Islam harus diredup. Tidak boleh diangkat. Tidak boleh. Jadi pertempuran ini harus sampai sekarang harus berjalan. Kita kembalikan Pak. Kata Zaid bin Sabit, apa yang tidak kalian punya saya punya. Sehingga Bapak Ibu, dalam proses pengumpulan tadi meninggal Abu Bakar. Abu Bakar meninggal. Pada masa Umar bin Khattab, kecerdasan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, berbicara dengan orang yang tidak berada di tempatnya Pak. Bagaimana maksudnya? Tulisan Umar bin Khattab ini dipahami oleh pendeta yang ada di Yerusalem. Tulisannya Pak. Itu kalau dibilang masalah kecerdasan waktu itu jangan salah Pak. Itu media itu teknologinya sudah canggih itu. Meskipun dengan surat kan. Tapi surat itu dengan bahasa yang sederhana tapi bahasa yang bagus tapi dipahami dengan baik. Artinya apa? Sistem ketika itu Bapak Ibu, sifatnya tulisan itu bersifat sastra. Orang sekarang tuh tidak bisa menandingi kehebatan sastranya orang zaman dulu, tidak bisa Pak. Saking hebatnya. Sehingga ketika itu bahasa komunikasi antar negara yang berbeda bisa dipahami. Itu bahasanya begitu. Jadi kalau dibilang Nabi tidak cerdas itu salah itu. Ada yang bilang ada Pak. Nah Muhammad itu bodoh katanya. Kalau bodoh kok bisa dituduhkan membuat Al-Quran? Jadi tuduhan Muhammad itu begini. Nabi Muhammad itu tuduhnya begini. Tuduhannya banyak pokoknya Nabi ini sudah kompleks banget nih masalahnya Nabi ini. Dituduhannya banyak. Apa kata mereka tuduhannya terhadap Nabi? Muhammad itu kan buta. Sejak kapan orang buta pintar?
Loh ya. Tapi tuduhan keduanya bertolak belakang. Apa tuduhan keduanya? Al-Quran itu buatan Muhammad dan budaya Muhammad. Lah pertanyaannya adalah Al-Quran setebal itu kok bisa dihasilkan dari orang yang buta? Ini sebenarnya bertolak belakang gaya berpikir mereka gitu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini sebenarnya kita umat muslim nih yang harus sadar, bukan orang non muslim sebenarnya. Tapi kita umat muslim ini. Mengapa orang non muslim, orang kafir nama yang saya sebutkan tadi kaum musyrikun itu lebih intens mereka dengan Al-Quran ketimbang kita gitu. Ternyata kata Kunto Wijoyo, Islam itu sumber ilmu. Islam itu sumber ilmu. Dari sekian banyak itu diambil dari Al-Quran. Maka kata para ulama begini, ada beberapa hukum yang belum diketahui dan nanti akan diketahui sebelum datangnya hari kiamat. Ini bahasanya sebenarnya bahasa agak sedikit sensitif. Ada beberapa hukum yang belum ditemukan dan akan ditemukan sebelum datangnya hari kiamat. Artinya kalau hukum ini sudah sempurna, maka akan terjadi hari kiamat. Coba kalau bukan karena ilmu. Baik, itu pertumbuhan ilmu. Khulafaur Rasyidin. Sekarang Abu Bakar, Umar, Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, termasuk pada masa Ali bin Abi Thalib. Dan masa Ali bin Abi Thalib inilah puncak ketinggian keilmuan yang tidak bisa dihindari. Diskusi perdebatan termasuk yang paling hangat pertama dalam pemahaman keilmuan keislaman itu terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib. Maka tak salah ketika ada yang mengatakan anna madinatal ilmi huwa aliyu babuha. Jadi ilmu itu kuncinya ada di Ali bin Abi Thalib. Pintunya Rasulullah, kuncinya ada di Ali bin Abi Thalib. Kecerdasan Ali. Ali cerdas, Ali pintar, Ali tak pernah berhenti belajar. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, yang harus dipahami adalah kecerdasan ketika itu kata sebagian para ulama bagaimana menghafal. Tapi ingat Bapak Ibu, sebenarnya bukan itu. Kecerdasan para sahabat ketika itu dibarengi dengan satu, keimanan yang kuat. Sehingga Allah menganugerahkan ilmu-ilmu yang lain kepada para sahabat, kepada para nabi. Itu yang penting Pak. Beberapa waktu yang lalu, baru 2 hari atau 3 hari yang lalu, ada seorang jamaah WA saya begini, Ustadz, boleh kami ikut ilmu laduni? Saya bilang kapan ilmu laduni? Nah ilmu laduni itu seperti apa? Saya tanya dulu ilmu laduni seperti apa? Begini Ustaz. Jadi nanti Ustaz, kalau kita sudah dapat ilmu laduni diijazahkan sama guru. Jadi kalau ada orang yang mau serang kita, dia kaku duluan Pak Ustaz. Dikirimlah videonya Pak. Nah, ini model videonya Pak Ustaz katanya. Saya bilang, ntar dulu saya bilang. Ilmu laduni ini Ustaz, dijelasin ya Pak panjang sama saya. Ilmu laduni ini Ustaz ada dalam Al-Quran min ladunka kata dia. Oh iya juga ya saya bilang. Saya tengok Pak, dikasih video 2-3. Saya bilang kalau ada yang maling itu tangannya lengket sama mobil tuh Pak. Tangannya lengket sama mobil. Kan dia mau maling mobil nih. Ini dalam cerita itu ya, dalam videonya begitu. Dia mau maling mobil. Ketika dia mau maling mobil, itu kalau orang punya ilmu laduni itu tidak bisa dicuri mobilnya. Bahkan tangannya lengket sama mobil. Ditarik begini, terbuka pintu mobilnya Pak. Saya bilang sama beliau, Ibu tanya sama mereka sholatnya di mana? Tanya sama mereka zikirnya apa? Dan tanya sama mereka puasanya kapan? Saya bilang begitu Pak. Dijawablah sama ibunya sekian-sekian. Sholatnya ada tambahannya kan begitu. Kemudian zikirnya ini harus dikhususkan sekian. Saya bilang, Bu, setan itu bisa jalan di atas air. Jin itu juga. Jangankan hanya sekedar itu. Kebetulan waktu dulu saya pernah nuntut. Dulu saya pernah nuntut Pak waktu di Banyuwangi. Pernah dulu ikut namanya puasa muti untuk 2 ilmu saja. Hanoman sama pelet. Paham maksud saya Pak?
Jadi Hanoman itu kita bisa lompat dari sini sampai sono langsung timbulnya di ujung sono, Pak. Ilmu Hanoman, Pak. Itu di Jawa yang kayak gini. Sensitif ini, Pak. Tapi ada syaratnya untuk nuntut itu, ada. Kita tetap Islam iya, tapi apa? Puasa. Wah, ini bagus ya, Pak, karena kalimatnya puasa. Rupanya puasa muti. Minum air putih, makan nasi putih, kemudian bertapa. Yang waktu itu ya, bukan yang laduni tadi. Tapi Ustaz, kalau laduni ini kita tidak begitu, Ustaz. Kita cuma cukup berzikir, tirakat, kita berzikir. Nanti diijazahkan. Saya bilang sama ibu, tidak usah yang aneh-aneh, Bu. Sholat 5 waktunya rajin di masjid, zikir perbanyak, banyak hari-hari dengan zikir selesai. Tidak perlu ibu laduni, tidak perlu, saya bilang. Kalau Allah berkehendak selesai, kalau tidak selesai. Ramah-ramah rusak akidah kita, Pak. Di tengah ini yang sebenarnya saya katakan, Bapak Ibu, penelitian yang dilakukan oleh mereka ini, yang tadi kita katakan, itu sebenarnya merujuk kepada hal tersebut. Betapa kolotnya orang-orang yang ingin, mohon maaf, memiliki ilmu-ilmu yang aneh-aneh dihasilkan dari, mohon maaf, latar belakang agama. Pengen bisa pelet, pengen bisa kebal, pengen bisa ini, itu dan lain sebagainya. Tapi yang dijadikan kambing hitamnya agama. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Ada orang bicara dengan Tuhan, ada orang masuk surga 1 juta dan lain sebagainya. Itu dampak perbuatan tersebut. Itu yang didasarkan pada du'aful ilmi wal iman. Lemahnya ilmu dan lemahnya iman. Sekarang apa dampak perbuatan? Kesesatan, Pak, kesesatan. Sehingga wajar kalau mereka berkata, sebenarnya bukan wajar, tapi kalau mereka berkata kebodohan itu menghasilkan orang yang religius, itu sebenarnya dampaknya, Pak. Tapi kalau kita mau kembalikan dalam sejarah, di mana sahabat yang cerdas yang tidak beriman? Di mana sahabat Nabi yang cerdas tapi tidak beriman? Tidak ada sama sekali. Coba bayangkan, seorang Uwais Al-Qarni, kita tinjau dari segi keilmuan, yang dianggap oleh sebagian kalangan kolot, aneh kan, menggendong kambing keliling bolak-balik rumah dia sendiri, aneh kan, dibilang orang gila kan, gila Pak. Tapi apa yang dihasilkan itu? Kalau bukan karena keimanan, yang pertama. Yang kedua, apa yang dimaksud daripada perbuatan tersebut? Ini yang paling penting, Pak. Ilmu tidak lebih tinggi daripada akhlak. Ilmu tak lebih tinggi daripada akhlak. Sehingga hasil daripada penelitian mereka mengatakan begini, lebih berilmu lebih penting daripada berakhlak. Nah, yang sekarang yang mau dimasukkan kepada kita, bukan mau dimasukkan, yang sedang dimasukkan ke kita itu berilmu tapi tidak masalah Anda tidak berakhlak, yang penting Anda berilmu. Sehingga kejujuran dalam ilmu pengetahuan itu menjadi satu hal yang kontroversi atau kontradiksi. Kok Ustadz berani bilang begitu? Ya memang begitu keadaannya. Kalaulah ilmu yang difikirkan, yang diajurkan kepada kita ini memang berdasarkan pada keadilan, kejujuran, yaitu tadi sebenarnya mestinya ilmu menghasilkan akhlak mulia, mestinya. Bukan ilmu menghasilkan kemaksiatan, kemungkaran dan kebejatan. Ini bisa Bapak Ibu lihat kan? Tak perlu saya sampaikan contohnya, tapi Bapak Ibu bisa lihat kan? Perubahannya begitu Bapak Ibu. Dampak dari pemikiran yang sederhana ini ternyata berdampak serius terhadap runtuhnya moral, adab, etik. Pada siapa? Semuanya, Pak. Yang ngomong-ngomong itu, yang merusak itu kira-kira jabatannya apa? Ini saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu ya. Tapi ini sensitif kita-kita. Sekarang Bapak Ibu mau S3. Nggak perlu susah-susah, Pak. Bayar 45 dapat doktor honoris causa. 45 juta. Loh, 45 juta bisa berhasil bayar, bisa dapat gelar doktor honoris. Nggak usah capek-capek kuliah Ustaz, bayar aja. 40 juta bisa selesai S2, S3.
Jadi sekarang ini pertanyaan saya adalah, mana yang penting, ilmunya atau duitnya? Gelarnya yang penting. Maka bukan sedikit yang bayar, yang beli ijazah itu bukan sedikit. Banyak. Itu karena tidak punya akhlak duluan, Pak. Akhlaknya nggak ada. Ya, baik. Sekarang kita lihat pada masa para sahabat. Sekarang saya tanya kita lihat pada Ali bin Abi Thalib. Perhatikan Pak, Ali bin Abi Thalib. Betapa kuatnya pemahaman Ali terhadap agama yang menyebabkan Ali bisa secerdas itu. Bagaimana model keagamaan Ali? Ali terkenal orang nomor 2 paling sufi setelah Abu Bakar. Ali terkenal nomor 2 paling sufi setelah Abu Bakar. Tapi Ali terkenal manusia paling cerdas ketika itu di tengah para sahabat. Setiap pertanyaan itu disandarkan kepada Ali bin Abi Thalib, termasuk Umar bin Khattab, Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Setiap pertanyaan yang datang dari non muslim dan orang-orang kafir itu yang menjawab siapa? Ali bin Abi Thalib. Bahkan pertanyaan yang tersulit sekalipun dijawab sama Ali bin Abi Thalib dengan satu jawaban untuk semua pertanyaan. Pertanyaan 15 jawabannya cuma satu. Itu kurang cerdas apa cerdas banget? Kalau bahasa lainnya jenius kan? Baik. Sekarang ketika kita rujuk kepada dinasti Umayyah, kita masuk kepada dinasti Umayyah. Dalam bahasa buku tersebut, kontribusi umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita ambil satu di antara mereka adalah ketika masa dinasti Umayyah tersebut. Kita ambil seorang pemikir ternama. Ada namanya Hasan Basri. Hasan Basri itu sufi, Ustaz. Iya, sufi. Tapi cerdas. Tidak pernah berhenti menulis, Pak. Tidak pernah berhenti menulis. Dan tulisan yang dihasilkan itu keilmuan. Ketika kita berbicara tentang Abu Yusuf. Abu Yusuf menuliskan satu buku, tebalnya bukan main. Saya punya bukunya Pak, namanya Al-Kharraj. Al-Kharraj. Apa itu Pak? Pajak. Orang pertama dari Muslim itu yang membuat sistem perpajakan itu adalah Abu Yusuf. Abu Yusuf. Dan sistem perpajakan Abu Yusuf ini dipelajari oleh ilmuwan-ilmuwan Inggris. Dipelajari, cuma tidak diakui. Tidak diakui. Abu Yusuf itu perpajakan Pak. Kapan baru muncul nama Abu Yusuf ini di permukaan bumi ini? Setelah sekian lama ditutup pada abad ke-20 oleh salah seorang orientalis yang berani jujur. Siapa Abu Yusuf? Dirunut sama dia. Ternyata Abu Yusuf siapa? Muslim. Kapan masanya? Terjadi pada antara dinasti Umayyah pada dinasti Abbasiyah. Ternyata ini sistem perpajakan Pak. Baru perpajakan satu di antara sekian banyak. Ternyata kontribusi pertama dalam pemikiran perpajakan itu dihasilkan dari orang Muslim. Abu Yusuf. Dan dipelajarilah oleh beberapa orientalis dari Eropa terhadap pemikiran Abu Yusuf dan diterapkan di sana. Kemudian setelah dipakai, disingkirkan nama Abu Yusuf. Abad ke-20 baru muncul oleh orientalis Eropa itu sendiri. Coba bayangkan. Kejujuran yang terlambat, meskipun terlambat tapi dikemukakan. Itu lebih baik daripada tidak jujur sama sekali. Baru satu Pak. Nanti ke depan kita lihat pertempuran mereka dan kejujuran mereka atau kebohongan para ilmuwan-ilmuwan barat itu terhadap ilmuwan-ilmuwan Muslim lainnya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Artinya Bapak Ibu, perang pemikiran ini memang tidak ada henti-hentinya. Karena memang kita diajak untuk lebih sekuler dan ateis agar negara ini lebih sejahtera. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, biar sejahtera negara kita, kita harus sekuler. Tapi Bapak Ibu lihat dampak daripada sekulernya kan? Nah, jadi sebenarnya
kalau kita mau bahasakan, semakin tinggi tingkat sekuler seseorang, semakin hancur negara tersebut. Itu sebenarnya penelitian sementara saya. Semakin tinggi tingkat sekuler satu negara, akan semakin hancur. Karena tidak ada norma dan tidak ada regulasi yang tepat. Setiap orang berhak menentukan regulasinya masing-masing. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Ini perang pemikiran berat, Ustaz. Mau tanyakan apa? Apa yang mau ditanyakan dari perang pemikiran ini gitu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Cukup ya Bapak Ibu ya? Baik, kalau cukup alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu mengerti dan paham keadaan kita yang sifatnya darurat. Mudah-mudahan kita bisa eksis dengan nilai-nilai agama, istiqamah. Atu awak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerjalah kamu terus yang pertama, kalau Nabi berkata bekerjalah kamu seolah-olah kamu hidup di dunia ini lebih lama, saya belum pernah mencari hadis itu. Pernah mendengar iya. Pernah mendengar iya, tapi anggaplah ini hadis. Ya Bapak Ibu ya, anggaplah ini hadis. Tapi menurut pemahaman saya ini bukan hadis, tapi perkataan para ulama. Tapi ini perkataan saya, kalau salah itu diluruskan saja, tidak apa-apa. Tapi yang jelas begini, di dalam Al-Quran itu ada kata Allah begini, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Ini sebenarnya kaitannya sederhana saja. Wa bataghi fi ma atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ini kalau kita kaitkan dengan keilmuan tadi begini, Bapak Ibu, ini sebenarnya masih panjang poinnya, tapi kita sampaikan sekilas nggak apa-apa. Ini sebenarnya sederhana pemahamannya begini Bapak Ibu. Kita umat muslim tidak boleh menafikan keberadaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tidak boleh. Karena ini sudah sunnatullahnya begitu. Sunnatullahnya begitu. Contoh, pesawat. Kan Bapak Ibu kalau mau ke Mekah kan sebenarnya ada pesawat, ngapain capek jalan kaki gitu loh. Ini sederhana Pak, sederhana. Artinya Bapak Ibu, kalau seandainya kita dihadapkan dengan pertumbuhan ini, perkembangan ini, ya kita mau tidak mau harus mengikuti. Hanya saja kita umat muslim ini punya nilai-nilai agama yang harus bisa kita jadikan sandaran. Kalau kita lebihkan, rincikan dalam makna yang sufinya, kalau beramal yang benar. Kata Nabi sederhana, kata Nabi itu, ya Bani Adam khalaqtuka lil ibadati fala tan'ab wa razaqtuka fala tat'ab, kata Nabi. Anak Bani Adam, kalian aku ciptakan, kata Allah, untuk beribadah, jangan pernah main-main dalam ibadah. Itu satu maknanya Pak. Jadi kita ini tidak boleh Pak, meninggalkan akhirat itu tidak boleh. Haram bagi seorang muslim meninggalkan akhiratnya. Tapi Bapak Ibu, kita tidak boleh meninggalkan dunia, tidak boleh Pak. Wa razaqtuka rizqa fala tat'ab. Jangan merasa capek dalam mencari rezeki dunia Pak. Tapi Pak, lagi-lagi poinnya yang sekarang terjadi dalam dunia pemikiran kita di sekarang, Anda harus capek dengan dunia, maka Anda harus lalai dengan akhirat. Harus capek Anda dengan dunia, tapi ingat ketika kerja yang menjadi poin utama baru akhiratnya. Saya tanya sama Bapak Ibu, pergi pagi pulang sore, kapan sholatnya? Kalau sudah capek, kapan baca Qurannya? Yang beriman, dia akan lebih mendahulukan poin sunnahnya daripada kerjanya. Aku kerja Ustaz, iya, tapi di sela waktu dimanfaatkan baca Qurannya. Ini yang beriman. Tapi ingat Pak, poin ini sebenarnya sudah nampak. Kita dibuat capek dengan urusan dunia.
Setelah capek dengan urusan dunia, nursilu alina kapan? Kita tinggalkan Pak, boro-boro mau sholat tahajud, sholat isya aja lewat. Boro-boro mau sholat tahajud, sholat isya aja. Kecuali yang betul-betul beriman. Tapi kata para sahabat dulu, kita lihat Ali yang cerdas itu. Kapan Ali berhenti belajar? Tidak pernah. Ali tidak pernah berhenti belajar. Tapi di antara kesibukan Ali, kapan Ali memberikan waktu untuk akhiratnya? Paling banyak. Gimana maksudnya? Itu pandai-pandai lah. Kita ambil satu lagi. Sebenarnya ini bagian nanti, tapi kita ambil satu. Namanya Al-Khawarij. Siapa namanya itu? Al-Khawarij. Hafal Al-Quran 30 juz di usia 11 tahun. Hafal Quran di usia 11. Sekarang saya tanya, pernah ilmuwan atau bukan? Ilmuwan. Itu terlalu jauh, bisa kita ambil yang sekarang, yang terbaru, yang sekarang. Ada namanya Profesor Dr. Said Naqib Al-Attas, filsafat Muslim ternama hari ini. Tinggal di Malaysia, lahir di Indonesia. Namanya Profesor Dr. Said Naqib Al-Attas, ilmuwan filsafat Muslim hari ini. Apa dia kata? Beliau kata sederhana saja. Fitrahnya kita umat Muslim ini, ya ibadah. Ilmu berilmu dengan ibadah. Ibadah dengan ilmu, ilmu dengan ibadah. Selesai. Itu yang menjadi poin penting kita hari ini. Jangan kita dicapekkan dengan urusan dunia, tapi kita lupa memberikan porsi terhadap akhirat. Itu yang dikatakan makna tersebut. Anda boleh bekerja totalitas, tapi juga Anda ibadah totalitas. Dan sekarang kalau kita totalitas kerja itu, ada nggak totalitas untuk ibadah ini? Porsi lebih banyak kemana? Dunianya atau akhirat? Ini kalau kita rujuk kepada mulai dari baginda Nabi Muhammad SAW sampai Al-Hasan saja. Itu lebih banyak porsi akhiratnya ketimbang dunianya. Dan kita nggak yakin dengan Allah. Baik kalau kita mau yakin dengan Allah, tapi kan Ustaz, dalam ilmu pengetahuan itu kita lebih banyak menciptakan sesuatu, iya inovasi. Tapi apakah kita mengurangi porsi kita untuk ibadah? Enggak. Harusnya tidak. Nanti kita lihat Pak dalam sejarah itu bagaimana para sahabat itu bisa menjadi ilmuwan, para tabi'in itu menjadi seorang ilmuwan, tapi tidak pernah menanggalkan identitasnya sebagai seorang muslim. Dan uniknya lagi, di antara sekian banyak para ilmuwan itu, mohon maaf jangan tersinggung ya. Di antara sekian banyak para ilmuwan itu hanya segelintir, sedikit kalau dipersenkan paling tak sampai 1% Pak, yang menjual agamanya demi dunianya. Paham maksud saya di sini? Insyaallah kita bahas kapan waktu pertemuan kita bahas. Itu ya Pak ya. Insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah kita semua. Amin. Kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa dinna ta'min. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصرنا ونصر الدين وخذل من خذل المسلمين. ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اختمنا بالصالحين، اللهم اختمنا بالصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله